Perancis bersiap mengambil langkah bersejarah dengan secara resmi mengakui negara Palestina dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada September mendatang. Langkah Perancis ini menjadi indikasi kuat pergeseran sikap di antara beberapa negara Eropa mengenai konflik Palestina-Israel. Sebagai salah satu kekuatan utama di Eropa dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, pengakuan dari Prancis membawa dampak politik yang besar dan berpotensi mendorong negara-negara lain untuk mengikuti. Pengumuman ini menyusul keputusan serupa dari beberapa negara Uni Eropa lainnya. Sebelumnya, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah lebih dulu menyatakan niat mereka untuk mengakui negara Palestina. Meskipun gelombang dukungan terhadap kemerdekaan Palestina semakin menguat, beberapa negara besar masih menolak untuk memberikan pengakuan. Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia, Kanada, dan Jepang hingga kini belum mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Negara-negara tersebut tetap mendukung solusi dua negara. Namun berpendapat bahwa pengakuan formal seharusnya menjadi hasil akhir dari proses negosiasi langsung antara Palestina dan Israel. Hingga Juli 2025, setidaknya 143 dari 193 negara anggota PBB telah mengikuti atau menyatakan niatnya untuk mengakui negara Palestina. Ya, sebagian negara Eropa termasuk juga Prancis, Spanyol, Norwegia, Irlandia, dan kabarnya juga negara-negara seperti Kanada dan juga Inggris ini mulai secara terbuka memberikan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Kita akan bahas pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda di sebelah kanan saya ini sudah hadir Bu Susi Sri Suparin Sudarman, pakar hubungan internasional UI. Selamat malam Bu Susi. Selamat malam. Sehat. Baik, terima kasih. Di sebelah Bu Susi ini juga sudah hadir ada Mas Muhammad Hussein, relawan Gaza. Selamat malam Mas Hussein. Selamat malam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, izin saya mau ke Bu Susi terlebih dahulu ya. Bu Susi, ini sebagian negara-negara Eropa, termasuk juga ada Kanada dan juga Inggris, mulai secara terbuka memberikan dukungan atas kemerdekaan negara Palestina. Apa yang sebetulnya terjadi? Terjadi pergeseran politik kah? Ya, bukan lah, maksudnya ini sudah kelewatan lah pembunuhan bangsa Palestina yang sangat keji ya. Jadi mereka harus kalau sebagai orang yang atau negara yang diakui punya filosofi baik, kenapa mereka diam saja? Tetapi sebetulnya kalau saya lebih kritis lagi, apakah benar Perancis dan Inggris itu akan membela Palestina pada akhirnya? Karena di saat yang bersamaan di mana mereka mengumumkan bahwa mereka mendukung kemerdekaan Palestina, mereka juga sedang bernegosiasi dengan Donald Trump tentang tarif. Jadi apakah Palestina ini menjadikan alat negosiasi untuk bargaining kepada Amerika, kamu turunin ya tarif saya, kalau enggak saya dukung Palestina. Nah itu dia yang kita nggak akan pernah tahu sampai sedalam-dalamnya negara itu, karena mereka negara kuat dan Anda tahu sendiri untuk diakui sebagai negara merdeka harus 9 dari 15 anggota Security Council mendukung, dan kalau salah satu mereka menyatakan tidak mendukung, nihil semuanya. Jadi apa artinya ada dukungan dari negara-negara ini? Kan yang harus kita curigai untuk tidak mendukung adalah Amerika Serikat. Oke, jadi memang belum bisa dipercaya secara sepenuhnya bahwa memang negara-negara tersebut memberikan dukungan penuh bagi Palestina. Apa sih sebetulnya yang sedang dilakukan negara-negara tersebut? Apakah memang salah satunya sebagai solusi untuk bisa berunding dengan negara Amerika Serikat, atau ada motif lain Bu Susi? Motif lain, mereka ikut serta dalam perdagangan senjata. Oke. Pertama, kode dari Perancis adalah strategic autonomy. Strategic autonomy artinya dia masih boleh menjual, karena itu artinya akan membangun strategic autonomy untuk Perancis. Padahal sebetulnya kan kita tahu senjata-senjata mereka lah yang membunuh orang-orang Palestina dan terus disuplai. Sekalipun India yang bukan negara sekutu aja juga masih mensuplai senjata kepada Israel, karena itu artinya uang banyak. Jadi kalau misalnya itu tidak bisa tertanggulangi, apalagi masalah walaupun Majelis Umum mendukung, 147 dari 193 mendukung Palestina, tetap kalau mereka mengusulkan kepada Security Council ditolak sama satu negara veto, selesailah urusannya. Oke, saya mau ke Mas Hussein kalau begitu. Mas Hussein, melihat
adanya dukungan yang semakin banyak untuk negara-negara Palestina, ini sebuah hal yang baik atau sebetulnya Anda melihat motif lain, Kak? Ya, jadi yang perlu diingat bahwa sejak awal Perancis, Inggris ini adalah mitra genosida. Itu yang saya menegaskan perkataan Ibu Susi. Oke. Ya, tidak hanya dukungan moral, ya, tapi juga dukungan logistik, bahkan dukungan senjata atau alutsista dan amunisi itu ya secara konsisten mereka. Artinya apa? Jadi saya ingin tegaskan bahwa narasi ini bukan lahir dari rasa iba atau simpati kemanusiaan, tapi terlalu istilahnya polos kalau kita berpikir seperti itu ya. Narasi ini muncul karena memang mereka ini melihat ada kepentingan untuk mereka. Gitu. Sekali lagi ini bukan kepentingan warga Palestina, ini kepentingan untuk negara masing-masing, baik itu Inggris ataupun Perancis. Kalau memang mereka itu memang memanusiakan warga Palestina sejak awal, ya bukan sekarang dong. Kenapa nggak dari kemarin gitu? Kenapa nggak dari awal? Ya kenapa nggak dari ketika hari pertama? Kenapa sekarang? Nah, kalau saya melihat sendiri dari bacaan-bacaan politik saya selama ini, siapa yang perlu diapresiasi kalau sekiranya benar? Ingat ya, ini baru niat loh. Inggris dan Prancis itu baru niat mengakui. Nanti kan akan diumumkan di bulan September di sidang umum PBB kan. Anggaplah ini benar mereka mengakui kedaulatan Palestina. Siapa yang harus diapresiasi? Siapa yang mendapat aplaus? Apakah Perdana Menteri Inggris atau Presiden Macron? Bukan. Tapi warga Gaza. Mereka lah yang bertahan sejauh ini sehingga mereka membuka kedok kejahatan Israel dengan ketegaran mereka, dengan kesabaran mereka. Akhirnya ketika kejahatan Israel atau Holocaustnya Zionis ini tersebar di dunia, mulai ada tekanan dari masyarakat, dari warga-warga, termasuk warga Prancis, warga Inggris. Mereka akhirnya menekan pemerintah ini untuk come on, sampai kapan kita ingin terus membersamai genosida ini dan tidak menghentikannya. Jadi tekanan ini muncul bukan karena niat baiknya si Emmanuel Macron atau Keir Starmer ini, tapi karena tekanan publik, yang mana tekanan publik ini lahir dari darah dan pengorbanan warga Gaza yang selama ini bertahan selama 21 bulan dalam genosida. Oke, tapi dengan adanya dukungan ini bisa nggak juga diartikan kalau mungkin solusi perdamaian antara dua negara bisa jadi semakin dekat, akan terwujud juga, Mas Hussein? Menarik. Tadi pernyataan Keir Starmer terakhir itu, dia mengatakan kami siap untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara berdaulat dengan syarat Israel mau solusi dua negara, gitu kan? Ya. Sebetulnya ini permainan urat saraf aja. Israel nggak akan mau solusi dua negara. Itu bukan hal yang baru ya. Memang Israel ini datang untuk membawa ide one state solution. Itu bukan hal yang mereka tutup-tutupi. Mereka selalu mengeluarkan hal seperti itu. Statement-statement itu mereka bongkar sejak awal, gitu loh. Dan kalau kita melihat gestur politik, gestur militer Israel selama 77 tahun membantai warga Gaza, warga Palestina, itu mengindikasikan bahwa mereka nggak akan pernah menyetujui yang dengan namanya two state solution. Oke. Ya, artinya apa? Artinya betul kata Ibu Susi, sekalipun seluruh negara dunia mengakui kedaulatan Palestina, namun ingat yang membangun sistem ini kan Barat, gitu loh. Mereka yang punya kendali. Pengakuan ini kan pengakuan di atas meja PBB kan, sementara PBB itu kan milik Amerika dan 4 negara veto lainnya gitu ya. Maka dari itu saya sih pesimis bahwa ini akan terjadi. Artinya yang kita butuhkan hari ini teman-teman, ya highlight ya kata-kata ini, yang kita butuhkan hari ini bukan pengakuan negara Palestina, tapi bagaimana tekanan politik serius dan negara ini untuk menghentikan genosida. Untuk apa Palestina diakui kalau genosida nggak selesai? Ingat, tadi kata Ibu Susi juga ditegaskan, ini saya update Ibu ya, bukan 147 Bu, 149 negara yang terdaftar di PBB yang total 193, 149 di antara mereka sudah mengakui Palestina merdeka loh. Tapi genosida terus tetap terjadi. Oke, Bu Susi silakan direspon keengganan Israel untuk solusi dua negara. Solusi yang paling positif adalah uang, oke? Jadi kalau negara-negara yang ingin merubah lobby Israel, ini juga didukung oleh profesor-profesor Amerika, misalnya Mearsheimer, profesor lainnya dari University of Chicago,
jelas bahwa mereka mengkritik bahwa lobby Israel ini terlalu menghamburkan uang untuk politisi Amerika. Jadi kalau misalnya ada negara-negara yang memang sepakat untuk taruh di dalam pot uang untuk membeli politisi Amerika, mungkin akan selesai. Masalahnya ini siapa yang bisa menyaingi uang Israel itu? Padahal uang Israel itu datangnya dari Camp David Agreement, di mana Mesir dan Israel selalu mendapat suplai uang dari Amerika Serikat setiap tahun, biliunan dolar. Seperti juga Pakistan mendapatkan uang untuk menghilangkan terorisme. Jadi kalau misalnya mau menyaingi kemampuan Israel untuk menguasai sistem politik Amerika adalah membuat semacam IPAC, tapi dari negara-negara yang mendukung Palestina. Tapi siapa yang punya entusiasme untuk mendorong hal ini, karena semua hampir nyaris semua sedang bergolak perekonomiannya, jadi jarang orang-orang berpikir kami mau filantropis, kami mau membangun sebuah lobby untuk menjadi lobby yang mendukung bangsa Palestina. Itu akan sangat sulit. Seperti dulu Indonesia waktu merdeka, Roosevelt nggak mau memerdekakan kita, tetapi karena lobby orang kulit hitam dan sebagainya, lobby-lobby untuk Indonesia dimerdekakan, lalu ada yang namanya Judge Jessup di UN, akhirnya kita bisa pelan-pelan diakui di PBB sebagai negara berdaulat. Jadi perjuangan kita nggak jauh-jauh, dan juga didukung oleh Ukraina waktu itu masih bagian dari USSR. Jadi kalau kita lihat jasa-jasa negara-negara tertentu memang ada impact-nya, tetapi tergantung lagi dari lobby di dalam negeri Amerika Serikat itu. Mampu gak negara-negara yang membantu Palestina itu membentuk lobby-lobby seperti lobby orang kulit hitam, membantu kita merdeka dan sebagainya. Kalau tidak ya IPAC akan berkuasa karena uang mereka datangnya dari orang Amerika juga, dari hasil perpajakan mereka diberikan kepada Israel, dikembalikan lagi untuk membantu kampanye senator maupun congressman. Oke, tapi kalau kita bicara posisi dari Israel saat ini dengan bermunculannya negara-negara yang memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina, terdesak nggak sih Bu Susi? Dia diancam oleh Prancis, kalau kamu tidak menghentikan kekejian ini, saya akan mengakui Palestina. Tapi itu berupa ancaman. Ini masih bulan Agustus ya, sebentar lagi. Agustus, September, masih ada sebulan penuh. Apa mati semua nggak orang Palestinanya? Sementara menunggu pengakuan dari Prancis dan Inggris. Inggris juga Starmer bicara gitu karena tiba-tiba Trump mencoba menaikkan lagi tarifnya dan sebagainya. Jadi kita harus melihat bahwa orang-orang penjajah ini sebenarnya mereka imperialis lah. Tidak mau dikalahkan oleh orang-orang kulit berwarna. Jadi harus orang kulit berwarna sendiri berpihak seperti berpihak pada saat konferensi Asia Afrika. Jangan konferensi Asia Afrika dilupakan untuk diambil sebagai BRICS. Nah itu kita sudah menyerahkan kedaulatan. Sebetulnya yang pertama membela orang-orang kulit berwarna adalah konferensi Asia Afrika untuk turut memerdekakan mereka. Tapi banyak sudah tidak mengingat lagi karena masalah-masalah yang lain lebih ruwet dan harus diselesaikan masa sekarang, yaitu masa materialism. Tanpa knowledge, yaitu semua bermain judi, semua bermain prostitusi, semua bermain perbudakan dan sebagainya. Yang itu yang kecil-kecil yang sebetulnya akibat dari keseluruhan kekuasaan kapitalisme itu sendiri. Jadi kalau misalnya belum ada ahli di kalangan kulit berwarna untuk memahami kapitalisme itu apa dan imperialisme itu apa, lalu apa akibat yang kecil-kecil yang bikin kita bingung menyelesaikan masalah yang kecil apa masalah yang besar. Masalah yang besar ditinggalkan, udah konferensi Asia Afrika lupa. Diambil oleh Cina, diambil oleh BRICS, diambil oleh... Lalu apa modal kita untuk membantu Palestina aja nggak bisa. Orang masalah di dalam negerinya sendiri tidak bisa teratasi. Oke. Saya mau kembali ke Mas Susen kalau begitu. Mas Susen, ini kan tadi Anda mengatakan ada kepentingan begitu dari beberapa negara menyatakan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Tapi kita nggak boleh suzon ya. Kalau misalnya memang benar begitu niatnya untuk membantu Palestina, dampaknya itu apa sih? Ya, jadi sebetulnya kalau dalam Islam, suzon kan sebetulnya terminologi Islam ya. Ada suzon, harus nuzon. Ya. Nggak bisa kita terapkan di semua sisi. Ada orang yang harus disuzoni, ada yang memang harus di husnuzon. Ya, kita dalam kondisi perang nggak bisa kita suzon dengan musuh kita kan. Harus suzon dulu dasarnya. Sampai dia membuktikan bahwa ini orang baik gitu kan. Jadi nunggu bukti ya. Nah, iya seperti itu. Kalau kita bicara masalah Prancis, masalah Inggris, iya kita memang harus berdasar dari suzon dulu karena mereka sejak awal ya memerangi itu. Nah, apa sebetulnya dampaknya? Bagi saya, kalau bagi warga Gaza sendiri mungkin secara moral mereka naik. Ya,
akhirnya ada yang mengakui kita. Tapi ya mereka sudah capek, sudah lelah dengan Siap mati. ya semacam apa istilahnya itu simbolik lah. Itulah. Dan ingat nih, saya ingin juga sampaikan kepada teman-teman masyarakat Indonesia, jangan terlalu silau dengan hal-hal yang sifatnya ini reaktif, emosional. Reaktif ini kan reaksi emosional ya. Ketika satu negara itu mengakui Palestina, itu bukan sesuatu yang wow. Itu memang sudah seharusnya, itu adalah standar normal sebetulnya. Ketika ada satu tokoh, misalnya penyanyi Amerika, penyanyi luar, lalu meneriakan free Palestine, lalu kita semua melulukan, oh hebat ya orang ini. Itu nggak hebat. Itu standar normal hari ini. Itu kalau bicara Palestina harusnya ngomong seperti itu. Yang tidak normal itu mereka yang diam gitu loh. Itu tidak normal, itu tidak punya kemanusiaan. Jadi jangan kita terlalu silau, nanti ada penjahat perang, penjahat korupsi besar, kemudian dia ini memang orang fasik ini misalnya, lalu gara-gara meneriakan free Palestine, lalu kita semua, ih hebat orang ini ya. Akhirnya kita ya terganggu ya pandangan kita. Jadi sekali lagi, kondisi normal hari ini bukanlah ketika kita diam. Tapi ketika kita menyuarakan Palestina itu normal. Ya, namun ketika orang diam itu yang tidak normal. Ya, dan yang kita butuhkan bukan hanya free Palestina teriakan, itu bukan itu. Tapi gerakan nyata. Maka saya tutup kata saya dengan seperti ini. Berhentilah kita bereaksi emosional, tapi saatnya kita mulai beraksi strategis. Jangan terus bereaksi, tapi kita harus mulai beraksi secara strategis. Itu yang akan mengubah jalan kita ke depan. Karena tangisan kita nggak akan bisa memberikan apa-apa. Baik, beraksi secara strategis itu menarik sekali ya. Kita akan coba dalami apa langkah konkret yang bisa dilakukan agar perdamaian di Gaza Palestina dapat terwujud. Kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.